Kalau minggu kemarin kan kalian atau kita sudah ngebahas tentang dua bentuk soal dari pertidaksamaan rasional. Yaitu yang pertama di sini ada akar fx lebih kecil dari konstanta, di mana konstanta itu nilainya merupakan bilangan positif. Nah, yang kedua itu ada akar fx itu lebih kecil dari akar gx atau tanda pertidaksamaan yang lainnya, yang lebih besar, lebih kecil sama, lebih besar sama. Nah, dan ini ada lagi bentuk soal yang ketiga dan keempat, di mana di situ ada akar fx lebih kecil dari gx atau sebaliknya ada akar fx lebih besar dari gx. Nah, kemarin Ibu menyebutkan cara mengerjakannya itu beda dari soal nomor 1 dan 2 dengan soal nomor 3 dan 4, itu cara pengerjaan yang beda. Kenapa? Kemarin Ibu menjelaskan bahwa pada langkah-langkah pertidaksamaan rasional di situ ada kita membuat syarat akarnya, kemudian ada mengkuadratkan kedua ruas, di mana syarat dari mengkuadratkan kedua ruas itu nilai dari ruas kiri dan ruas kanannya itu harus sama-sama positif. Nah, kalau misalnya kita lihat dari bentuk soal yang pertama dan kedua, kan di situ bisa kita lihat kalau konstanta tadi Ibu menyatakan kalau itu harus bilangan yang positif. Nah, di sini yang ruas kirinya di sini kan ada akar, jadi udah pasti dia positif. Nah, yang soal nomor 1 kita kerjakan dengan mengkuadratkan kedua ruas. Nah, yang soal nomor 2 itu dia kedua ruasnya sama-sama bentuk akar, itu udah pasti nilainya sama-sama positif. Nah, untuk soal yang nomor 3 dan keempat itu di ruas kirinya udah pasti positif karena ada bentuk akar ya. Nah, sedangkan di ruas kanan itu tidak ada tanda akarnya, berarti kita tidak tahu itu bentuknya positif atau negatif. Nah, di sini kita akan membahas soal untuk contoh soal yang ketiga dan keempat. Nah, di sini kita langsung saja bahas contoh soal yang pertama. Kalau misalnya kita lihat dari bentuk soalnya sama ya, seperti bentuk soal yang nomor 3 dan nomor 4 tadi, di mana ruas kirinya ada bentuk akarnya, sedangkan di ruas kanan itu terlihat tidak ada bentuk akarnya atau tidak ada tanda akarnya, di mana dia hanya sebuah fungsi, yaitu fungsi x dikurang 2. Nah, ini cara mengerjakannya sebelum kita lanjutkan ke dalam penyelesaiannya. Coba kita perhatikan dulu, kan tadi syarat akarnya itu atau syarat dari mengkuadratkan kedua ruas itu kan dari kedua ruas itu kan harus bernilai positif ya. Nah, misalnya di sini lihat ini sudah pasti positif ya. Kalau di ruas kiri ini sudah pasti nilainya positif karena dia bentuk akar. Nah, sedangkan di sini ini kita tidak tahu bentuknya positif atau negatif. Sedangkan di sini tandanya lebih kecil sama dengan atau lebih kecil, tidak ada tanda sama dengan, bisa berlaku juga cara seperti ini. Nah, kalau misalkan ya Ibu buat bentuk fungsi ini ke dalam bentuk angka. Misalnya di sini nilainya itu adalah 2. Kan di sini sudah pasti positif ya. Jadi Ibu misalkan angkanya itu adalah positif 2. Itu lebih kecil sama dengan 3. Ibu ambil angka positif lainnya. Jadi di sini maksudnya di ruas kanan Ibu misalkan juga dengan angka positif. Itu tertulis 2 lebih kecil atau sama dengan 3. 2 lebih kecil dari 3. Apakah pernyataan itu benar? Benar. Nah, jadi kalau misalnya angka di ruas kanannya itu bernilai positif juga, nah pernyataannya itu akan bernilai benar. Tapi bagaimana kalau misalnya di sini Ibu tulis 2 lebih kecil sama dengan min 2 atau min 3 ya, atau angka yang bernilai negatif lainnya. Apakah pernyataan itu benar? 2 lebih kecil dari min 2? Salah. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat seperti ini, otomatis kalau misalnya tandanya lebih kecil sama atau tandanya lebih kecil, tidak ada tanda sama dengan di bawah juga sama saja, itu nilai di ruas kanannya ini harus bernilai positif. Karena kalau dia bernilai negatif, itu tanda pertidaksamaannya akan bernilai salah. Karena angka 2 lebih kecil dari min 2 itu salah ya. Jadi dia otomatis nilai x dikurang 2 ini harus bernilai positif. Nah, bagaimana caranya supaya kita buat bernilai positif? Itu caranya. Jadi langsung kita jawab ya. Kita jawab di sini x dikurang 2-nya itu, x dikurang 2 itu kita buat supaya bernilai positif, kita buat tandanya lebih besar sama dengan 0.
sama seperti syarat akar kemarinnya, dimana syarat akar itu kan syaratnya harus lebih besar sama dengan 0, dimana dia pasti bernilai positif. Jadi supaya kita buat X dikurang 2-nya ini bernilai positif, maka kita buat tandanya lebih besar sama dengan 0. Maka di sini X didapat lebih besar sama dengan 2. Nah, begitulah cara membuat supaya X dikurang 2-nya itu bernilai positif. Nah, setelah kita buat X dikurang 2-nya bernilai positif, ruas di kirinya juga bernilai positif. Nah, baru bisa kita kerjakan seperti langkah-langkah kemarin, yaitu mengerjakan syarat akarnya. Syarat akar. Syarat akar itu angka yang berada di bawah tanda akar. Jadi di sini angka di bawah tanda akar kan di situ ada X dikurang 9 ya. Jadi di sini X kuadrat dikurang 9 lebih besar sama dengan 0. Selalu lebih besar sama dengan 0. Nah, kita cari, karena di sini bentuk kuadrat, kita cari pemfaktorannya. Dimana di sini X dikurang 3 dan X ditambah 3 lebih besar sama dengan 0. Didapatlah di sini X sama dengan 3, karena kan X sama dengan 0, X sama dengan 3, karena min 3 dipindah ruas jadi 3, dan X sama dengan min 3. Nah, inilah angka dari syarat akarnya. Ya, karena tadi nilainya sudah pasti bernilai positif ya, karena tadi sudah kita buat X dikurang 2-nya bernilai positif. Baru bisa kita gunakan cara pengkuadratan kedua ruas. Jadi langsung saja di sini X kuadrat dikurang 9 dikuadratkan, ini akar ya, maaf, akar lebih kecil sama dengan X dikurang 2 dikuadratkan. Jadi di sini tinggal X kuadrat dikurang 9 lebih kecil sama dengan X dikuadratkan, itu adalah X kuadrat, kemudian X dikali 2 itu 2X, 2X dikali min 2 itu hasilnya min 4X, kemudian min 2 dikuadratkan itu adalah plus 4. Setelah ini semua angka yang berada di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi di sini X kuadrat, di sini ada X kuadrat lagi, kita pindah jadi min X kuadrat, kemudian min 4X pindah ruas jadi plus 4X, kemudian di sini min 9 plus 4 dipindah ruas jadi min 4 lebih kecil sama dengan 0. Nah, ini kemudian disederhanakan, X kuadrat dikurang X kuadrat kan habis ya, coret aja. Jadi plus 4X, di sini 4X, min 9 dikurang 4 itu adalah min 13 kecil sama dengan 0. Nah, ini kan tidak ada tanda pengkuadratan lagi ya, jadi tidak perlu difaktorkan lagi, langsung saja kita kerjakan. Jadi 4X lebih kecil sama dengan 13, maka X lebih kecil sama dengan 13/4. Nah, inilah hasil dari pengkuadratannya. Kemudian setelah itu kita buat garis bilangannya. Tadi didapat dia ada X lebih besar sama dengan 2, kemudian ada X sama dengan 3 dan X sama dengan min 3. Kita coba kerjakan satu persatu garis bilangannya. Garis bilangan yang pertama, di situ ada X lebih besar sama dengan 2, berarti kita buat angka 2-nya di mana ya? Di tengah-tengah ya, karena di situ ada 3 min 3 kemudian 13/4. Jadi sini, kira-kira di sini. Bulatnya bulat penuh karena ada sama dengan di bawah. 2. Lebih besar berarti arahnya ke kanan. Kemudian garis bilangan yang kedua. Maaf agak berantakan. Di situ ada angka 3 dan min 3, berarti ada 2 titik ya. Nah, kalau 2 titik berarti kita harus menentukan tanda positif dan negatifnya. Di situ ada min 3 berarti di sebelah kiri 2. Bulatnya bulat penuh karena ada tanda sama dengan di bawah. Di sini juga bulat penuh 3. Nah, di sini kan kita
terbagi atas 3 daerah, berarti tentukan tanda positif dan negatifnya. Kalau misalnya kalian lihat tadi pengerjaannya, di situ dia pangkatnya sama-sama ganjil dan koefisien X-nya sama-sama positif juga, berarti di sini positif, negatif, positif. Tandanya lebih besar, berarti kita ambil yang positif. Kemudian garis bilangan yang ketiga yang didapat dari pengkuadratan kedua ruas ya. Di situ cuma satu titik, berarti langsung saja X-nya 13/4. Kalau 13/4 berapa? 12 dibagi 4 kan 3 ya, berarti sekitar 3,3. Berarti dia di sini. Bulatnya juga bulat penuh. 13/4 lebih kecil, berarti mengarah ke kiri. Nah, setelah dilihat dari ketiga garis bilangan ini, di mana daerahnya melewati ke 3 garis bilangannya. Berarti ini ya, kalau ibu tarik garisnya. Ini juga. Berarti batasnya cuma sampai 13/4. Nah, inilah garis atau himpunan penyelesaiannya. Ya, berarti dari 3 sampai 13/4. Berarti di sini HP-nya itu adalah X, di mana X lebih kecil sama dengan 13/4, lebih besar sama dengan 3, dengan X anggota bilangan real. Atau kalau misalnya kita buat dalam bentuk itu kurung siku atau kurung biasa, itu jadi di sini kurung siku ya, karena dia ada tanda sama dengan di bawah, jadi 3,13/4 kurung siku. Nah, inilah himpunan penyelesaian untuk contoh soal yang pertama. Kita coba kerjakan untuk contoh soal yang kedua. Nah, ini bentuk soalnya atau bentuk tanda pertidaksamaannya beda seperti yang tadi. Kalau cara pengerjaan yang tadi itu berlaku untuk tanda lebih kecil sama dengan atau tanda lebih kecil saja. Nah, tapi di sini untuk contoh soal nomor 2, tandanya itu adalah lebih besar atau lebih besar sama dengan, juga berlaku cara seperti ini. Nah, kalau tadi kan kita misalkan bentuknya itu ke dalam bentuk angka. Nah, di sini kita coba juga dalam bentuk angka. Kan di sini sudah pasti positif ya. 2x ditambah 2, akar dari 2x ditambah 2 itu sudah pasti positif. Berarti kita coba misalkan itu adalah 3. Lebih besar dari, kita coba lagi angka yang positif juga. Jadi di sini x dikurang 3 kita misalkan dengan angka yang bernilai positif. Jadi di sini kita misalkan itu adalah 2 ya. 3 lebih besar dari 2 itu benar pernyataannya. Nah, kita coba di sini 3 lebih besar dari min 2. Kita coba nilai x dikurang 3-nya itu bernilai negatif. 3 lebih besar dari min 2, apakah itu benar? Benar juga. Nah, jadi artinya nilai x dikurang 3 ini bisa bernilai positif, bisa juga bernilai negatif. Kalau tadi kan contoh soal yang pertama itu sudah harus x dikurang 2-nya bernilai positif ya, supaya pernyataannya itu bernilai benar. Nah, tapi di sini setelah kita misalkan ke dalam bentuk angka, nilai positif dan negatif pernyataannya juga benar. Berarti x dikurang 3 itu nilainya bisa positif, bisa juga negatif. Nah, cara pengerjaannya itu sedikit panjang seperti yang tadi, karena kan dia ada 2 cara ya, bisa positif, bisa negatif. Berarti kita langsung saja di sini jawab. Karena di sini bisa positif dan negatif, kita kerjakan satu-satu. Misalkan cara yang pertama itu jika dia bernilai positif. Di sini ya, jika bernilai positif. Nah, jadi seperti tadi kita buat x dikurang 3-nya bernilai positif. Berarti di sini x dikurang 3 lebih besar sama dengan 0. Begitu cara untuk membuat x dikurang 3-nya bernilai positif. Jadi di sini x lebih besar sama dengan 3. Nah, selanjutnya itu adalah syarat akar. Syarat akar berarti yang ada tanda akar itu adalah 2x ditambah 2. Di sini 2x ditambah 2 lebih besar sama dengan 0. 2x lebih besar sama dengan min 2, maka x lebih besar sama dengan min 1 ya, karena min 2 dibagi 2 kan itu adalah min 1. Nah, karena ini bernilai positif, berarti kita bisa menggunakan tanda pengkuadratan kedua ruas. Di sini ya, kuadrat.
Berarti di sini akar 2x ditambah 2 dikuadratkan lebih besar dari x dikurang 3 dikuadratkan. Jadi di sini 2x ditambah 2 lebih besar dari x dikuadratkan, itu adalah x kuadrat. X dikali 2 itu adalah 2x, dikali min 3 itu adalah min 6x, min 3 dikuadratkan itu adalah plus 9. Pindahkan ke ruas kiri, atau kita pindahkan ke ruas kanan saja ya, karena di sini kan x kuadratnya kan di sebelah kanan, di sebelah kiri kan tidak ada. Jadi supaya x kuadratnya itu tidak bernilai negatif, kalau misalnya kita pindahkan ke ruas kiri, jadi yang di ruas kiri ini aja yang kita pindahkan ke kanan. Berarti di sini 0 ya, karena mau kita pindahkan semuanya ini ke kanan. Berarti di sini x kuadrat dikurang 6x, 2x dipindah ruas jadi dikurang 2x, plus 9 dikurang 2 ya, karena plus 2 dipindah ruas jadi min 2. Di sini 0 kecil dari x kuadrat min 8x plus 7 ya. Nah, jadi kalau misalnya ini nolnya mau kita pindahkan ke sebelah kanan seperti biasa supaya tidak bingung, berarti di sini x kuadrat dikurang 8x ditambah 7, tandanya berubah lebih besar jadi lebih kecil dari 0. Seperti itu ya, karena kan ini kita melihatnya dari sisi sebelah kanan, nolnya mau kita pindah ke kanan supaya bentuknya seperti bentuk umum yang kita lihat. Nah, jadi berarti tandanya dari lebih besar menjadi lebih kecil ya. Jadi ini kita cari pemfaktorannya. Berarti di sini x, di sini x, berapa kali berapa yang hasilnya plus 7, dan jika dijumlahkan itu hasilnya adalah min 8. Berarti di sini min 7 dan min 1 ya, karena min 7 dikali min 1 plus 7, min 7 dikurang 1 adalah min 8. Berarti di sini dapat x sama dengan 7 dan x sama dengan 1. Nah, inilah kita dapatkan titik-titik dari cara misalkan kita cari yang bernilai positif. Setelah kita dapat titiknya, baru kita buat garis bilangannya. Kita buat garis bilangannya, di situ ada x lebih besar sama dengan 3. Berarti di sini kita buat x lebih besar sama dengan 3. Berarti di sini ya. Jadi ada angka min 1, 7 dan 1. Min 1, 7 dan 1, berarti 3-nya di sini. Bisa berarti angkanya ke kanan atau tandanya ke kanan. Kemudian di situ ada garis bilangan yang kedua, ada x lebih besar sama dengan min 1. Lebih besar sama dengan min 1. Berarti min 1 di sini ya. Min 1. Arahnya juga ke kanan. Kemudian garis bilangan yang ketiga, di situ ada 1 dan 7. 1 berarti di sini bulatnya bulat apa? Bulat kosong ya, tidak ada tanda sama dengan di bawah. Berarti di sini 1, di sini juga 7. Di sini positif, negatif, positif. Tandanya tadi lebih kecil karena berubah ya. Kita ambil yang daerah negatif. Berarti yang mana yang melewati ketiga garis bilangan itu adalah dari batas 3 sampai 7. Nah, berarti di sini HP-nya itu adalah x, di mana x lebih kecil dari 7 karena bulat kosong, lebih besar sama dengan 3 dengan x anggota bilangan real. Nah, ini himpunan penyelesaian untuk cara yang pertama, yaitu cara ini yang pertama ya, yaitu cara yang bernilai positif. Nah, kita cari lagi cara untuk yang bernilai negatif. Untuk cara yang kedua, jika x dikurang 3 bernilai negatif ya. Nah, supaya x dikurang 3 itu bernilai negatif, kita buat x dikurang 3-nya lebih kecil dari 0. Nah, itu cara membuat dia bernilai negatif. Kalau cara membuat dia bernilai positif kan tadi lebih besar sama dengan 0 ya. Nah, kalau misalnya untuk bernilai negatif, dia kita buat tandanya lebih kecil dari 0. Maka x lebih kecil dari 3. Selanjutnya kita buat syarat akar.
Syarat akar sama seperti tadi, 2x ditambah 2 lebih besar sama dengan 0, maka 2x lebih besar sama dengan min 2, maka x lebih besar sama dengan min 1. Nah, untuk cara ini yang bernilai negatif, apakah kita buat pengkuadratan kedua ruas? Tidak ya, cukup seperti ini saja. Karena syarat untuk mengkuadratkan kedua ruas itu nilai kedua ruasnya harus sama-sama positif. Sedangkan tadi kan x dikurang 3-nya kita buat negatif, berarti tidak usah dikerjakan syarat pengkuadratannya. Berarti cuma ini saja. Setelah ini baru bisa langsung kita buat garis bilangannya. Garis bilangan yang pertama itu ada x lebih kecil dari 3, berarti bulat kosong ya, 3 mengarah ke kiri karena dia lebih kecil. Selanjutnya garis bilangan yang kedua itu ada min 1. Min 1 berarti di sini bulatnya bulat penuh. Min 1 mengarah ke kanan karena lebih besar. Berarti inilah daerah himpunan penyelesaiannya. Di sini HP-nya X, di mana X lebih kecil dari 3 lebih besar sama dengan min 1 dengan X anggota bilangan real. Nah, ini himpunan penyelesaian yang kedua. Setelah kita cari himpunan penyelesaian untuk bernilai positif dan negatif, kita gabungkan kedua himpunan penyelesaian yang sudah kita dapatkan. Nah, inilah himpunan penyelesaian yang sudah kita dapatkan tadi. Yang pertama tadi ada X lebih kecil dari 7 dan X lebih besar sama dengan 3. Kemudian yang kedua di situ tadi ada X lebih kecil dari 3 dan X lebih besar sama dengan min 1. Kalau misalkan kita gambarkan ke dalam garis bilangan ya. Kalau di sini ada bulat penuh 3, kemudian bulat kosong 7. Berarti kalau misal di antara ini kan di antara ya, X lebih kecil dari 7 dan X lebih besar sama dengan 3, itu bentuknya di antara, berarti inilah daerah himpunan penyelesaiannya 3 sampai 7 ya kan. Nah, kalau misalnya yang ini yang nomor 2 kita buat garis bilangannya. Itu ada bulat kosong 3, kemudian ada bulat penuh min 1, karena juga di antara berarti inilah himpunan penyelesaiannya. Nah, kalau misalnya kita buat himpunan penyelesaian dari kedua garis bilangan ini, kalau biasanya kan kalau minggu kemarin itu adalah irisan ya, di mana daerah mana yang dilewati oleh semua garis bilangannya. Tapi kalau ini caranya kita ambil semuanya. Semua dari mana himpunan penyelesaiannya. Di sini kan dia ada dari min 1 sampai 7 ya. Berarti kita gabungkan semua garis bilangannya, yaitu dari min 1 ini sampai 7. Nah, inilah himpunan penyelesaian dari kedua garis bilangan tadi. Kita gabungkan. Berarti di sini HP-nya, HP akhirnya itu adalah X, di mana dari min 1 sampai 7, yaitu X lebih kecil dari 7 karena di sini bulat kosong ya, dan lebih besar sama dengan min 1 dengan X anggota bilangan real, atau intervalnya itu ada min 1,7 kurung biasa. Nah, inilah himpunan penyelesaian akhir dari kedua garis bilangan yang bernilai positif dan bernilai negatif. Nah, inilah penjelasan dari Ibu, semoga kalian paham. Jika tidak boleh ditanyakan, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.